Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali pada sore hari ini kita akan belajar dalam kitab Imamat. Ya, kita sudah masuk dalam pemahaman Alkitab kita, kitab Imamat. Hari ini Imamat pasal 8 ayat ke-12 dan ayat ke-13. Terlebih dahulu kita akan melihat di dalam Imamat pasal 8 ayat ke-12. Saya akan bacakan dalam Alkitab saya dalam terjemahan lama. Maka dicurahkannyalah minyak bau-bauan itu di atas kepala Harun dan disiraminya akan menyucikan dia. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi, Imamat 8 ayat 12 itu bicara Harun diurapi. Sekarang juga Harun diurapi. Bahkan ini yang paling penting, yaitu kita pelayan-pelayan Tuhan harus diurapi oleh Roh Kudus. Bagaimana kita memperoleh pengurapan ini? Dalam Lukas 24 ayat ke-49. Dengan berdoa, kuasa Roh Kudus mengurapi kita. Juga Tuhan Yesus selalu berdoa pagi-pagi dalam Markus 1 ayat 35, Lukas 5 ayat ke-16 dan sebagainya. Saudara-saudariku, mengapa harus berdoa? Mengapa harus banyak waktu untuk berdoa? Saudara-saudari, berdoa itu berarti masuk hadirat Tuhan. Bercakap-cakap dengan Tuhan. Lebih lama kita bergaul dengan Tuhan. Lebih banyak kita menyerap sifat-sifat dan kuasanya. Musa yang bertemu Allah, maka kemuliaan Allah itu lekat padanya. Dalam Keluaran 34 ayat ke-29. Saudara-saudariku, siapa yang berkata-kata dengan Tuhan, ia akan dipenuhi kemuliaannya. Orang yang berkata-kata dengan orang cabul, maka ia juga ketularan cabul. Lebih lama mereka bicara, lebih lama ia dapat ditulari dosa-dosanya. Dalam 1 Korintus 15 ayat ke-33, 2 Samuel 13 ayat ke-3. Juga dosa benci, dosa sombong, serakah, iri, dan sebagainya. Sebaliknya, pergaulan yang baik itu mempengaruhi 2 Raja-Raja 12 ayat ke-2. Lebih-lebih kalau terus-menerus bergaul dengan Allah, diisi dengan perkataan Allah, hadirat Allah, kesukaan dan kuasanya. Sebab itu perlu banyak bergaul dengan Allah. Seperti aki yang bergaul dengan listrik, ia menjadi kuat dan hidup. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengurapan ini menyucikan. Kalau kita tinggal di dalam pengurapan, Galatia 5 ayat 16, sehingga kita boleh tetap dalam kesucian. Tetapi jangan orang yang tinggal di dalam dosa minta pengurapan supaya suci. Tidak bisa. Harus dicuci dan berpakaian lengkap baru diurapi. Tinggal terus-menerus dalam urapan, yaitu terus-menerus di dalam doa. 1 Tesalonika 5 ayat ke-17. Di dalam roh, Efesus 6 ayat ke-18. Maka aliran kuasa Allah itu terus-menerus masuk dalam kita. Kita makin dikuatkan, kita makin disucikan, dan tinggal dalam persekutuan dengan Allah. Saudara-saudariku, inilah berjalan dengan Allah yang membuat hidup Henok, Elia, Musa, Nuh meningkat begitu cepat sampai menjadi sempurna. Belajar berjalan dalam roh terus-menerus, selalu dalam pengurapan dan kuasanya. Sangat indah dan heran. Mari kita membaca dalam Imamat pasal 8 ayat ke-13. Kita akan teruskan. Imamat pasal 8 ayat ke-13. Maka disuruh Musa akan anak-anak Harun datang hampir. Lalu dikenakannya baju dalam kepada mereka itu. Dan diikatnya pinggang mereka itu dengan pengikat pinggang. Dan dikenakannya ulah kepada mereka itu. Seperti firman Tuhan yang kepada Musa. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Imamat 8 ayat 13. Anak-anak Harun dikenakan pakaian yang suci. Harun itu imam besar. Pakaian kesuciannya luar biasa. Tetapi anak-anak Harun yang juga melayani juga harus mempunyai pakaian kesucian. Tiap orang yang menjamah pekerjaan Tuhan harus hidup suci. Kalau tidak, ia mendatangkan bencana, bukan berkat dalam pelayanan. Saudara-saudariku, mungkin ia sendiri binasa dalam Imamat 10 ayat 1 sampai 2. Dan juga orang lain kena akibatnya. Pelayanannya menipu orang lain serta membinasakannya. Pasukan penyamun
imam-imam Hosea pasal 6 ayat ke-9. Ya kan? Nasihat-nasihat dan pelayanannya justru membunuh dan mematikan. Saudara-saudariku, harus disucikan. Kalau tidak, setan akan memperalatnya. Musa harus memperhatikan anak-anak Harun. Pelayan-pelayan Tuhan yang masih baru, semua harus disucikan. Jangan terpengaruh oleh kuasa, kedudukan, harta, atau kepintarannya. Semua harus disucikan. Mungkin ahli dalam suatu cabang ilmu, tetapi harus tunduk pada firman Tuhan dalam pelayanan, serta patuh dan taat akan syarat-syarat firman Tuhan. Sering orang-orang besar ingin juga lekas besar di dalam gereja, seperti dalam pekerjaannya sehari-hari. Kisah Rasul 8 ayat ke-19. Dengan segala pemberian dan bantuan-bantuannya. Tidak mudah memang, tetapi harus bertindak. Sebelum usia kena kusta, Imam Azaria sudah menentangnya. Kalau toh dengan kuasa dan pengaruhnya mereka melawan, apa boleh buat? Dalam hal ini Tuhan sendiri akan bertindak. Dalam 2 Tawari 26 ayat ke-19. Bilangan 16 ayat ke-2 sampai ke-3. Kalau di dalam pelayanan, semua pelayan-pelayan Tuhan atau imam-imam disucikan, maka hadirat Tuhan akan nyata dalam pelayanan tersebut. Saya akan menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini sangat indah. Saya ingat ketika saya masih sekolah, seringkali lagu ini dinyanyikan. Ya kan? Saya akan mencoba menyanyikan, mungkin bisa menjadi berkat bagi saudara-saudari sekalian. Oh, ingatlah rumah Bapa, mana susah malam hilanglah, mana orang memuliakan raja berpakaian putih sucilah. Di sana, oh ingatlah rumah Bapa. Di sana, oh ingatlah rumah Bapa. Sekali lagi saya akan nyanyikan. Oh ingatlah rumah Bapa, mana susah malam hilanglah, mana orang memuliakan raja berpakaian putih sucilah. Di sana, oh ingatlah rumah Bapa. Di sana, oh ingatlah rumah Bapa. Sampai di sini kita akan berjumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.